Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sambil menunggu makan sahur ya, ini saya sedang merangkai satu buah spek reaktif yang nantinya difungsikan untuk berbagai keperluan, untuk ceramah, untuk tilawatil Quran dan lain sebagainya, termasuk untuk karaokean. Dan saya akan menggunakan mic wireless ini, jadi tidak usah pakai kabel kalau ceramah ya. Nanti kita menggunakan wireless ini ya dari Shure. Dan di sini ada speaker, dua buah speaker mobil yang kemarin sudah saya unboxing ya, yang 4 in. Dan di sini juga ada speaker subwoofer, dan ini untuk pengaturan subwoofernya, jadi enak nanti pakai wireless. Dan untuk pengganti mixernya saya menggunakan soundcard ini Sabinetek. Nah, soundcard yang ini ya, di sini sudah lengkap, jadi kita bisa mengatur suaranya, echo-nya dan lain sebagainya, akan enak sekali. Dan untuk pengaturan musiknya saya menggunakan berbagai kit ya. Ada equalizernya, ini graphic equalizer yang 10 channel, dan ini untuk input musiknya dari sini saja, dari modul MP3, modul FM yang sederhana saja. Dan ini untuk tune controlnya, termasuk volumenya, dan ini untuk jalur yang di luar ini ya. Dan juga ini untuk nanti kita kalau ingin menggunakan headset mendengarkannya. Dan pokoknya insya Allah akan lengkap ya. Dan apabila ingin suaranya lebih besar lagi, nanti abang akan membuat satu jalur output yang bisa dibooster ke amplifier yang lebih gede lagi atau ke power panggung. Pokoknya insya Allah dengan mixernya untuk gitar, untuk organ dan sebagainya. Tapi tentu saja kita akan merangkainya secara bertahap. Oke, selamat menyimak ya. Jangan bosan-bosan kita belajar elektro. Elektro itu menyenangkan. Baiklah, pertama-tama kita akan merangkai dulu untuk jalur subwoofernya. Untuk jalur subwoofer saya menggunakan power yang ini, kit power OCL yang mono saja ya, karena subwoofer itu umumnya mono cukup. PHB 201. PHB itu Pak Haji Budi, Pak Haji Buran atau Pak Haji Badru ya, saya nggak tahu, pokoknya PHB 201 saja. Kemudian wattnya 150 watt. Nah, ini kalau urusan watt itu relatif rekan-rekan ya, tergantung dari trafo ya, ampernya berapa, voltasenya yang digunakan berapa, dan juga penguat akhirnya. Nah, jadi power ini saya gunakan caranya seperti ini, karena di sini saya menggunakan tiga transistor penguat akhir. Nah, seperti ini ya, 3 transistor penguat akhir masing-masing supaya kuat lah begitu. Masing-masing ini TIP 2955 3 ya ke sini, dan TIP 3055. Jadi 3 itu supaya kuat. Nah, jalurnya saya bikin seperti ini. Kan basis ya, kolektor, emitor, basis, kolektor, emitor. Nah, ini untuk pemula ya, biar mudah begini saja caranya. Jadi basis kita solder ke jalur yang paling depan, kemudian kolektor yang tengah ya, yang ini kolektor, kemudian emitornya yang paling pinggir sini, yang dekat penguat akhir transistor. Dan ini juga sama, basis ke sini, kolektor ke sini ke tengah ya, emitor ke sini. Jadi yang 3 transistor ini masing-masing diparalelkan. Jadi basis ini dengan basis yang ini, dan basis yang ini sama kan tuh, basis ke semuanya ke bagian depan, kolektor semuanya ke bagian tengah,
dan emitor masing-masing ke bagian yang paling belakang. Jadi ini di sistem paralel, jadi biar kuat. Kalau cuma satu nanti akan mudah panas, jadi masing-masing ini dipasang 3. Dan juga kalau pemasangan seperti ini, kalau ada yang terbakar mudah kan kita nyopot. Dan awas jangan salah rekan-rekan ya, jalur ini dengan jalur ini itu diputus. Nah ini nggak nyambung ya. Kalau nyambung dari sini ke sini, wah tuh koslet ya. Selanjutnya untuk elko-nya. Nah untuk elko-nya saya menggunakan elko yang ini ya, 4700 mikro 50 volt, cukup ya, karena ini subwoofer yang kecil, bukan subwoofer yang gede, cuma speaker 5 ampere 5 in yang saya akan angkat. Selanjutnya trafonya pun saya menggunakan trafo yang 3 ampere. Nah wajib sete kan kalau untuk KCL, sebab setrumnya ada 3. Jadi ini dibikin nungging ya. Nah setenya jadi ada di dalam di sini. Sete voltasenya di sini biar nanti mudah pemasangan diodenya. Nah untuk diodenya saya menggunakan diode sisir. Jadi pemasangan diode ini sangat mudah. Ini AC yang tengah. Jadi AC itu maksudnya ini disambung ke tegangan dari trafo. Dan kemudian ini positifnya, ini negatifnya. Nah untuk pemasangan elko-nya harus seperti ini biar mudah. Jadi ini elko negatifnya, ini positif, ini dibalik, yang positif di sini, yang negatif di sini, biar nanti mudah pemasangannya. Kita sambungkan antara elko yang satu, nah ini bagian positif, ke elko yang negatif ini. Nah ini untuk tegangan CT nantinya ya, untuk CT untuk 0. Nah jadi yang CT, nah ini kan kabelnya kita sambung ke sini. Yang CT-nya ini dari trafo, pertemuan antara elko positif dan elko negatif. Nah sekarang kita pasang diodenya. Lihat ya, untuk diode positifnya yang ini, negatifnya yang ini. Maka kita balikan seperti ini. Ini ke elko positif yang positif diode, dan ke elko negatif yang negatif diode. Nah yang tengah, yang ini yang dari diode, masukkan ke masing-masing 25 saja kita ngambil. Ini 25, ini juga 25 volt ya. Kita sambung, udah nempel. Ini juga kita tempel ke sini. Nah, PSU nya sudah beres ya. Ini PSU, power supply unit. Kemudian untuk tegangan yang positif dulu ya, masukkan ke yang tengah. Nah ini kolektor ya, jadi tegangan itu ke kolektor, dan ini jalur positif ya. Nah seperti ini. Oke, sekarang yang jalur negatif. Nah ini elko negatif kan, sama ke kolektor yang transistor ini. Nah ke sini, kemudian kita sambungkan ke sini. Ini khusus untuk pemula ya, yang baru belajar, biar tidak ribet begini. Nah jadi tegangan positif sudah sini, negatif juga ke sini ya. Nah sekarang tinggal yang ground. Nah ground itu kan ini nih kabelnya. Groundnya di power ini ada di bagian depan, ada tulisan G ya. Ini sekarang kita sambungkan groundnya ke depan. Nah ini kabelnya kita
solder dulu di sini sekaligus nanti untuk speaker. Untuk jalur speaker kan speaker nanti ngambil satu dari ground juga kan. Nah, makanya di sini di solder. Dan ini speaker nih ya, jalurnya ini ditaruh di sebelah sini. Biar nanti mudah. Nah, untuk speaker. Nah, groundnya kita lilit ke sini. Jadi jalurnya ke sini kita tempel saja di sini biar tidak gusar geser ya, biar menjedok begitu. Lalu solder ke ini jalur ground. Nah, ini kan jalur ground. Anjir panas Nah, sudah ya. Sampai di sini sudah harus jalan ya. Kita tes. Sekarang saatnya kita tes, coba jalan nggak. Wow, nggak bagus ya. Jalan, alhamdulillah. Selanjutnya kita tinggal pasang kit subwoofernya, nah, atau modul subwoofer. Yang saya gunakan adalah yang ini. Jadi ini sudah ada volume dan filternya. Jadi frekuensi bisa diatur di sini. Dan untuk tegangannya adalah di sini. Ya 12 hingga 18 volt. Nah, untuk tegangan ke kit subwoofer kita ngambil dari sini saja. Ya kan ini jalur positif. Dari elko sini kemudian ke sini masuk ke kolektor. Nah, ke sini ya, ini nyambung ya. Ke sini tuh ya jalurnya. Jadi tidak usah pakai trapo yang baru atau yang lain. Dan ini wajib pakai tahanan lagi. Nah, tahanan ini besarnya 820 ohm. Kita solder dulu. Sudah. Kemudian pasang elko-nya, wajib pakai elko ya. Elko-nya ini berat 820 mikro 25 volt. Cara pasang elko-nya begini ya. Nah, yang negatif, elko negatif kita tempelkan, kita sambungkan ke ground tadi. Udah nempel ya. Dan positif, jalur positif yang ini ke elko positif. Nah, ke sini kita pasang groundnya. Ini ground ke subwoofer. Tadi arus positifnya, sekarang groundnya. Nah, jadi sekarang subwoofer ini sudah disuplai setrumnya positif dan negatif. Selanjutnya kita tinggal pasang outputnya. Nah, output subwoofer ini outnya cukup satu ya, karena ground kan sudah tadi ya. Dari sini di output ini dimasukkan ke input subwoofer. Nah, ini inputnya in, kan ada tulisan in, tapi ditahan lagi pakai resistor 33 kilo. Maksudnya supaya suaranya tidak terlalu gede masuk ke subwoofer ini. Sekarang saatnya kita tes ya. Nah, kalau ada dengung seperti ini boleh dibalik AC-nya. Tuh, sekarang tidak ya. Kita tes. Oh, lihat ya. Good ya. Jadi suaranya nggak keluar sebab ini frekuensi rendah. Oh. Oke, inilah subwoofer ya. Ya, karena subwoofernya sudah beres, abang sudah taruh di sini ya, di atas wirelessnya ditumpang ya. Dan sekarang kita akan solder dulu. Adapun jalurnya yang seperti tadi ya, outputnya, kemudian tegangannya, dan untuk inputnya ini kita solder dulu. Tapi usahakan rekan-rekan kalau beli solder yang kayak gini nih, yang ada pengaturan suhu. Kita colokan listriknya, kita colokin, tapi dijamin suaranya tidak akan enak ya, paling bep-bepan lah.
Ya, kita cek. Nih suaranya kagak bakal enak. Oh, cuma pop-popan begini. Karena ini hanya subwoofer. Speakernya di bawah ya. Oh, kagak karu-karuan. Nah, nanti enaknya kalau sudah pakai middle dan sudah pakai treble. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada video berikutnya. Kita akan merakit untuk middle dan untuk Twitter. Itu saja yang bisa Abang sampaikan pada video kali ini tutorialnya. Insya Allah pada video berikutnya kita akan melengkapi dengan middle-nya dan dengan treble-nya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.